Saya berada di Zamboanga City, itu di Manila Selatan, selama 8 bulan begitu. Satu kali kami pergi ke suatu paroki di mana terkenal dekat dengan pusatnya Abu Sayyaf, yang kita tahu itu sangat sadis. Apa yang terjadi di paroki Maria Penolong Abadi namanya? Di depan gereja itu ada mobil jenis Panther begitu, dipajang semacam dibuat tempat di atas tinggi begitu. Tapi dari mobil itu ada banyak peluru, kiri kanan depan banyak peluru. Kemudian saya tanya pastor parokinya, apa maksudnya? Dia bercerita 5 tahun lalu, dia bilang kami berenam dengan dewan pastor paroki, jalan mau paroki sebelah pertemuan. Belum setengah jam kami ditembaki dengan senapan mesin. Tapi logikanya 6 kami dengan mobil yang kecil, satu pun tidak ada yang luka, satu pun tidak ada yang terkena peluru. Padahal peluru mesin, saya hitung tuh hampir rata, mungkin puluhan belasan peluru yang besar itu. Oleh karena itu kami percaya ini bukan rencana Allah, rencana manusia, yang terjadi karena kuasa Allah. Sehingga kami sepakat mengabadikan mobil ini sebagai momen kenangan di depan gereja, sehingga namanya Maria Pelindung Abadi. Itu yang bagi saya selalu terbayang. Tempat itu di pinggir pantai, bagus sekali, karena umatnya hampir semua nelayan. Bapak Ibu, itu mungkin cerita yang mungkin bagi kita biasa, tapi ketika Anda mengalami menyangkut hidup dan mati, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita selain Yesus Kristus. Injil ditulis dalam konteks seperti itu, di mana waktu pewartaan Injil artinya orang-orang yang berbuat baik senantiasa mendapat ancaman. Juga Yeremia, dia memajukan umat pada zaman itu diancam karena banyak, bahkan dibunuh. Tapi apa yang terjadi ketika Anda berpegang pada kuasa Allah, maka jangan takut kepada mereka yang membunuh badan, tapi tak berkuasa membunuh jiwa. Bagaimana Bapak sekalian agar kuasa yang demikian, kuasa Allah yang demikian seperti Yeremia dan Yesus ini merasuki kita sekalian di Palasari ini, yang mungkin dari pasar mungkin 4 jam ya, kalau aman, kalau macet mungkin 20 jam ya. Apa yang perlu kita buat agar kuasa Allah yang demikian itu terjadi sekarang dan di sini? Saya kerap menjelaskan dengan cerita seperti ini. Suatu kali di suatu kampung ada perlombaan kodok ya. Semua orang bawa kodok, kemudian dilepaskan untuk memanjat tembok yang tinggi. Ribuan kodok ini dengan embel-embel, yang menang hadiahnya 2 juta, begitu kan semangat. Orang punya kodok bullfrog itu. Begitu bunyi bel dilepas semua. Ribuan kodok menyanjat tembok, tapi begitu orang berteriak-teriak, itu kodok itu blacky, kodok itu gendut sekali, jatuh banyak. Akhirnya tinggal 1 ekor kodok yang sampai di puncak dan menjadi juara. Ternyata orang heran, kenapa? Kodok yang lain jatuh semua. Ketika orang kan berteriak, orang memaki, orang macam memberikan semacam tekanan psikologis begitu. Banyak kodok rontok semua, terguling-guling jatuh. Hanya 1 yang sampai di atas. Kemudian satu dokter hewan datang, suruh memberi komentar, diteliti. Ternyata kodok ini tuli. Kodok ini tuli, sehingga tidak mendengar cacian, umpatan orang, sehingga dia bisa naik sampai di atas. Tuli tidak mendengar itu kemudian memampukan dia percaya akan tenaga dan kekuatannya. Dan tuli dalam iman Katolik itu bukan sekedar tuli tidak mendengar, tapi tuli bagi saya adalah tulus hati. Semakin tulus hati kita bekerja sebagai apapun, sebagai guru, sebagai pastor, sebagai kontraktor, sebagai dirigen, pada saat itu kuasa Allah bekerja. Ketika Anda jujur dimanapun ada banyak serangan, tapi kita percaya bahwa jujur adalah sifat Allah. Kalau kita berbicara jujur, berbuat jujur, maka kita berlaku seperti Allah. Maka kekuatan apapun dia akan bisa mengancam, tapi tidak bisa menyentuh kulit kita. Apalagi kita sebagai orang Katolik, dengan permandian suci, Teresia, Paulus, Yohanes Imadi Koncreng, bagus sudah.
Tapi saya belum pernah mendengar permandian namanya Lucifer, belum pernah ada. Atau Yudas Iskariot, Komang Suryana, nanti pengkhianat saya nanti semua. Bagaimana hal yang demikian Bapak sekalian tidak muncul tiba-tiba. Semua proses itu pelan-pelan dan pasti muncul di keluarga. Bagaimana keluarga menanamkan segala hal yang baik. Sehingga perlu kita punya satu kriteria apa syaratnya agar kuasa Allah yang demikian mengagumkan bisa terjadi dalam diri saya umat Palasari yang lemah ini. Pertama-tama, apakah kita punya kerinduan merayakan Ekaristi? Artinya bukan sekedar merayakan, tapi bukan seminggu sekali, kalau tiap hari bisa mungkin. Karena tiap hari kita melihat misa. Kenapa demikian? Ketika Anda merayakan Ekaristi, Yesus yang Anda dengar 22.000 tahun yang lalu di Injil, yang membangkitkan orang sakit, menyembuhkan orang lepra, memberi makan 5.000 orang, secara nyata hadir ketika Ekaristi dirayakan. Sehingga Imam mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Sejauh mana kita punya kerinduan itu? Ada rasa yang kurang, bukan sekedar omong kosong, tapi kita punya kerinduan untuk merayakan itu. Rutin, bukan hanya sekali setahun. Sama halnya makan, Bapak sekalian. Kalau Anda makan cuma setahun sekali, pasti mati, stunting, ya, kekurangan gizi. Yang kedua, dalam sehari berapa kali kita melantunkan litani kebun binatang? Mungkin pagi 10 kali, siang 20 kali, malam mungkin 1000 kali. Semua orang naskeleng, cicing, bangsat, semua keluar semua. Dengan begitu sembarannya, semua orang itu naskeleng. Kalau begitu berarti kita punya hati dikuasai oleh kekuatan negatif. Artinya kekuatan yang melawan kehendak Allah. Oleh karena itu sekalian, yang ketiga, apakah kita berani mengorbankan diri, harta, waktu untuk kemajuan paroki, kemajuan pasangan, kemajuan keluarga? Misalnya tetangga kita sakit dah lama, ya, kita tahu dia sakit, kita sembahyang, ya Tuhan, ya kengkennya asing pang, ya mati Tuhan. Tapi kita tidak buat apa-apa. Ya, memang mati itu bukan urusan. Tapi sebelum orang sakit mati, tangan saya yang berdosa ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Atau kita pura-pura tidak mau tahu. Di paroki orang buat apa, nyak kengkiannya asing, itu urus DPP, urus pasar paroki. Tidak apa-apa. Karena paroki atau gereja itu bukan, memang DPP sebagai perpanjangan tangan Allah. Dan pastor paroki juga perpanjangan Allah. Ada orang terlibat akan diberkati, yang tidak juga tidak apa-apa. Karena kuasa Allah tidak terpengaruhi oleh mereka-mereka yang mungkin mencari berbagai macam cara, mungkin menyebarkan isu-isu, tidak masalah. Dan itulah yang alami oleh Yeremia. Dan saya sangat yakin akan kuasa itu. Kuasa permandian, kuasa perkawinan, sakramen perkawinan dan sakramen imamat itu luar biasa, Ibu sekalian. Ketika Anda punya hal-hal baik tadi, kerinduan merayakan misa, meskipun kita dimaki, ya, kita mungkin digosipkan, kita mendengar itu dan mengatakan, Tuhan, berkatilah mereka dan panggillah mereka segera. Doa yang bagus loh. Semoga kita menjadi orang-orang yang sebagaimana tadi di satu imam dan DPP yang diserang oleh berbagai teroris dan tidak apa-apa. Bayangkan itu, senapan mesin itu, ya, satu orang pun tidak terluka. Itu bukan kuasa manusia. Sehingga Maria penolong abadi menjadi pelindung paroki itu. Kita mohonkan kuasa yang demikian, kuasa Allah yang luar biasa, agar menggunakan tangan kita, mulut kita, pikiran kita berbuat sesuatu yang baik, sebagaimana Allah yang selalu berbuat baik, berpikir untuk menyembuh orang sakit, orang lapar diberi makan. Dan semoga Tuhan menggunakan tangan-tangan kita ini, sehingga jangan takut kepada mereka yang hanya mampu membunuh badan tapi tidak berkuasa membinasakan nyawa. Dan berkuasa seperti kodok yang tuli tadi, yang lain rontok semua ketika dia dimaki, dikatakan kau blok, kamu rontok dia. Dan dia tuli, dia mendengar, dia sampai di puncak. Dan juga tuli sebagai orang Katolik tulus hati. Ketika Anda bekerja dengan tulus hati, berbagai macam komentar negatif tidak akan menggetarkan. Karena tulus hati berarti berhubungan dengan Allah sendiri yang tulus hati. Kita mohonkan semangat dan keberanian ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.